Selamat datang di 3 Manajer Amatir bahas taktik bola. Pertandingan pekan ke-21 Bundesliga 11 Februari 2024 mempertemukan dua tim yang sedang memperebutkan posisi puncak, yaitu Bayer Leverkusen dan Bayern Munchen. Sang tuan rumah Leverkusen yang sedang dalam form sangat baik harus menjamu Bayern Munchen yang saat ini berada di posisi 2 klasemen sementara dengan hanya selisih 2 poin. Bagaimanakah pertandingan perebutan posisi puncak ini berjalan dan tim mana yang akan keluar sebagai pemenang? Inilah analisisnya. Di atas kertas, kedua tim sama-sama menggunakan formasi 3-4-2-1. Bagi Leverkusen, Andrich dan Xhaka bertugas sebagai double pivot, diikuti trio serang mereka yaitu sang wonderkid Florian Wirtz, Amin Adli, dan Nathan Tella. Sedangkan untuk Bayern, Pavlovic berduet dengan Goretzka sebagai double pivot, sedangkan lini serang mereka diisi Leroy Sané, Jamal Musiala, dan Harry Kane. Leverkusen bertahan dengan formasi 5-2-3, di mana Stanisic dan Grimaldo akan turun membentuk defensive line bersama Inkapi, Jonathan Tah, dan Tapsoba. Leverkusen menerapkan garis pertahanan mid-block dengan fokus untuk memenangkan duel di lini tengah. Hal ini dicapai dengan Wirtz, Adli, dan Tella berada dekat satu sama lain, dibantu oleh Andrich dan Xhaka yang bertugas untuk menyapu bola apabila mampu dilewati oleh pemain-pemain Bayern. Dalam pertahanan, terlihat jelas bahwa game plan dari Xabi adalah memotong aliran bola ke lini tengah Bayern, terutama ke arah Goretzka dan Pavlovic sebagai double pivot mereka. Hal ini membuat Leverkusen memenangkan jumlah pemain di tengah serta berhasil mengurung lini tengah dari Bayern Munchen. Leverkusen berusaha bermain build up dari belakang, namun seringkali terpaksa melakukan long pass dikarenakan tingginya pressing dari Munchen. Namun, apabila muncul kesempatan build up, maka lini belakanglah yang memulainya. Tapsoba dan Tah akan menjadi dua lini belakang bagi Leverkusen. Grimaldo yang bermain begitu menyerang lebih terlihat sebagai left wing bagi Leverkusen. Hal ini membuat Inkapi diinstruksikan untuk memberikan cover bagi ruang di sebelah kiri yang ditinggalkan oleh Grimaldo. Berbeda dengan instruksi pertahanan dari Xabi, Tuchel meminta anak asuhnya untuk menerapkan pressing yang tinggi bagi Leverkusen. Kane, Sané, dan Musiala akan menutup opsi passing bagi Leverkusen, sedangkan Pavlovic dan Goretzka akan menyapu bola yang melewati lini pressing paling awal dari Bayern. Dalam fase penyerangan, Munchen melakukan build up dari belakang dengan memanfaatkan 3 orang di lini belakang mereka, sedangkan Pavlovic dan Goretzka diinstruksikan menjadi double pivot bagi Bayern dalam menghubungkan bola. Jika bola sudah mencapai setengah lapangan permainan, maka Bayern akan melakukan kontrol dengan trio lini belakang yang naik ke garis tengah lapangan. Terlihat juga bahwa Bayern menyerang dengan Musiala yang bertindak sebagai pemain kreatif bagi anak asuh Tuchel. Pada kesempatan ini, Mazraoui bergerak untuk menarik Grimaldo dan Inkapi ke arah dalam sehingga membuka ruang untuk dieksploitasi bagi Musiala di sayap kanan Bayern. Sayang, Mazraoui dan Musiala justru sama-sama bergerak ke dalam serta Upamecano yang memilih untuk kembali mengoper ke lini belakang. Gol pertama bagi Leverkusen datang pada menit ke-18. Throw-in yang ditujukan pada Andrich serta pemain-pemain Bayern yang terlalu berfokus pada Adli dan Grimaldo yang berada di dalam kotak memberikan ruang bagi Stanisic untuk berlari masuk dari luar kotak penalti. Tidak ada satupun pemain Bayern yang mengecek akan potensi late run dari Leverkusen, terutama Sacha Boey. Andrich yang berada di pinggir kotak pun melepaskan umpan terukur yang ditujukan untuk Adli dan Stanisic. Late run yang dilakukan Stanisic pun berbuah manis dengan gol saat melawan parent klubnya, sehingga membuat skor menjadi 1-0 untuk Leverkusen. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 bagi keunggulan anak asuh Xabi Alonso. Meskipun memiliki jumlah penguasaan bola yang lebih sedikit, namun Leverkusen sangat efektif dalam menyerang dan memanfaatkan penguasaan bola mereka. Sedangkan Bayern tampak sangat kesulitan memanfaatkan penguasaan bola mereka sehingga terlihat hanya 3 tembakan dengan XG sebesar 0,16 bagi Bayern. Tapi benar-benar membuat Tuchel mati kutu sejauh ini. Pada awal babak kedua, sang tuan rumah yang unggul 1 gol terlihat bermain counter attack, di mana mereka tidak terlalu melakukan pressing yang tinggi atau intens untuk mendapatkan bola. Justru mereka terkesan santai namun terstruktur saat mendapat serangan. Namun, jika mereka sudah menguasai bola dan mendapat kesempatan untuk menyerang, hampir semua pemain mereka akan maju ke depan untuk menambah opsi passing agar bisa membantu serangan. Sedangkan anak asuh Tuchel terlihat bermain agresif dan terus mencoba menyerang karena tertinggal 1 gol. Bayern Munchen terlihat mencoba pressing tinggi, juga build up dari belakang, lalu memfokuskan serangan mereka ke area tengah. Namun belum bisa menghasilkan apapun dikarenakan pertahanan Leverkusen yang cukup rapat dan tidak banyak celah kosong. Pada menit 49, Alex Grimaldo yang tidak terjaga mendribling
bola di sisi kiri dan tiba-tiba melakukan operan one-two dengan Nathan Thea yang saat melakukan through ball gagal diintersep oleh bek Munchen. Grimaldo yang berhasil mendapatkan bola itu pun berada di posisi one-on-one dan langsung melesatkan bola ke gawang Neuer yang kini membuat Leverkusen unggul 2 gol di awal babak kedua. Lalu pada menit 59, Munchen melakukan 2 pergantian pemain sekaligus, di mana pemain veteran Müller dan Kimmich masuk untuk menggantikan Pavlovic yang bermain kurang bagus pada pertandingan ini dan juga Upamecano. Karena pergantian pemain ini, formasi Bayern pun agak berubah di mana Goretzka turun menjadi center back dan Müller mengisi posisi sayap kanan. Lalu Musiala juga maju untuk menjadi sayap kiri. Tidak lama setelah itu, Xabi Alonso merespon pada menit 65 di mana ia memasukkan Jeremy Frimpong untuk menggantikan Nathan Thea yang memberikan assist untuk gol kedua Leverkusen. Formasi Leverkusen pun sedikit berubah setelah pergantian pemain ini di mana Frimpong seperti biasa mengisi posisi wingback kanan dan Stanisic yang tadinya mengisi wingback kanan agak merapat ke tengah menjadi center back dan membuat tembok berisi 4 back tengah bersama Tapsoba, Jonathan Tah, dan Piero Hincapié. Di menit 70, Tuchel kembali melakukan pergantian pemain di mana kali ini striker muda mereka Mathys Tel masuk untuk menggantikan Leon Goretzka. Nampaknya kali ini Tuchel mencoba menambah amunisi penyerangan untuk menambah ketertinggalan skor. Dan tidak lama setelah itu, tepatnya pada menit 80, Munchen lagi-lagi melakukan 2 pergantian pemain sekaligus. Dan ini merupakan subs terakhir mereka, di mana kali ini striker veteran Eric Maxim Choupo-Moting dan bek Rafael Guerreiro masuk untuk menggantikan Jamal Musiala dan juga pemain baru mereka Sacha Boey. Lalu pada menit 81 giliran Leverkusen yang memasukkan pemain, di mana kali ini winger veteran Jonas Hofmann masuk menggantikan Adli sang striker tunggal. Kali ini Hofmann akan diplot menjadi sayap kiri dan Wirtz maju menjadi striker tunggal yang ditemani Frimpong menjadi sayap kanan. Dan akhirnya pada menit 90 Leverkusen melakukan pergantian 2 pemain sekaligus, yaitu Gustavo Puerta dan Adam Lozek masuk untuk menggantikan pemain bintang mereka yaitu Alex Grimaldo dan Florian Wirtz. Kali ini posisi striker akan diisi oleh Lozek dan Puerta seperti biasa menjadi center mid, sedangkan posisi wingback kiri yang kosong akan diisi oleh Piero Hincapié. Tidak lama setelah itu, kejadian naas pun tercipta saat Munchen mendapatkan corner di penghujung pertandingan, tepatnya pada menit 90+4. Normalnya, jika mendapat corner di menit akhir menuju full time, sang kiper utama akan ikut maju untuk membantu menyundul bola karena memang dasarnya kiper berpostur tinggi. Apalagi sekarang posisinya Munchen tertinggal 2 gol, pasti setidaknya mereka ingin mendapatkan consolation goal agar mereka tidak kalah telak. Namun naasnya, bola yang ditujukan oleh Kimmich ke arah Neuer malah disambar oleh Jonathan Tah dan langsung diarahkan keluar kotak penalti Leverkusen yang kebetulan diambil oleh Tapsoba dan langsung dioperkan kepada Frimpong yang kosong dan membawa bola ke sisi kanan lapangan, lalu langsung melesatkan bola indah ke gawang kosong Munchen yang membuat skor akhir pertandingan menjadi 3-0 untuk tim tuan rumah Leverkusen. Kejadian naas bagi Munchen ini pun menjadi penutup pertandingan yang luar biasa seru ini, dan akhirnya sang tuan rumah Bayer Leverkusen keluar sebagai pemuncak klasemen dengan selisih 5 poin atas Bayern Munchen. Sekarang masuk ke statistik. Pada statistik attacking threat terlihat bahwa meskipun Munchen banyak melakukan serangan, namun serangan tersebut tidak begitu berarti karena tidak membahayakan jala gawang Leverkusen. Sebaliknya, meskipun penguasaan bola Leverkusen sedikit, namun mereka mampu memanfaatkan minimnya penguasaan bola dengan terus-menerus mengancam gawang Munchen selama mereka mendapatkan bola. Terbukti serangan mereka selalu mengancam dan efektif dalam keseluruhan jalannya pertandingan. Dalam passing network, terlihat bahwa Leverkusen seringkali menyerang dengan switching sides, sedangkan Bayer hanya mampu mengolah bola di lini pertahanan mereka sendiri, namun sulit untuk menemukan trio lini serang mereka. Dalam pertandingan ini, terlihat bahwa Leverkusen memiliki deep entries, possession, dan field goal terendah dibandingkan laga-laga lainnya. Namun, berkat serangan-serangan mereka yang klinikal, mereka mampu menjadi anomali dan justru menumbangkan raksasa Bundesliga yaitu Bayern Munchen. Di sisi lain, Bayern Munchen hanya mampu mencetak 0,8 XG atau expected goals pada pertandingan ini, salah satu yang terendah pada seluruh pertandingan mereka di musim ini. Begitu pula dengan deep entries mereka membutuhkan sekitar 38 operan di attacking half mereka per deep entries. Sungguh jumlah yang sangat banyak, bahkan bisa terbilang wasteful atau sia-sia, menunjukkan betapa kokohnya pertahanan dari anak asuh Xabi Alonso. Lalu, dalam statistik terakhir, Harry Kane sebagai signing termahal Bundesliga tampak tidak berkutik sama sekali di pertandingan ini. Hanya 2 dari 18 sentuhannya yang berada di dalam kotak penalti Leverkusen dengan hanya 1 tendangan yang berhasil ia lepaskan. Secara keseluruhan, Bayern bermain buruk.
dalam pembangunan serangan karena gagal dalam menemukan Harry Kane. Tuchel pun mati kutu karena tidak bisa menemukan cara untuk membebaskan Kane dari belenggu pertahanan ketat ala Xabi Alonso. Sekian analisis dari kami untuk match Bayer Leverkusen versus Bayern Munchen. Terima kasih sudah menonton.